Jadi kita mencoba untuk merancang pemilihan pipa pada suatu unit aliran air yang sederhana. Jadi ini kita ingin mengalirkan air dari unit A ke unit B, di mana saat di unit A tekanannya adalah 3114 kPa dan di unit B dikehendaki tekanannya adalah 3052 kPa, sehingga menghasilkan delta P sebesar 62 kPa. Data selanjutnya yang diketahui adalah kecepatan aliran 2,7 meter per detik, densitas, viskositas air, panjang pipa yang semestinya dipasang yaitu 200 meter, dan suhu aliran adalah 30 derajat Celcius. Untuk menentukan cara pemilihan pipa yang tepat untuk menghasilkan delta P sebesar 62 kPa adalah yang pertama kita mencoba dulu. Kita memilih dulu kita mau menggunakan NPS berapa. Tetapi sebelumnya ditentukan dulu jenis pipa apa yang akan digunakan. Apakah aluminium, apakah PVC, dan bahan lainnya. Jadi untuk kasus ini ditentukan pipa yang digunakan adalah aluminium. Selanjutnya NPS kita coba dari 1 inch. NPS 1 inch menghasilkan outside diameter 33,4 mm. Schedule kita tentukan mau berapa karena ini akan mempengaruhi ketebalan. Schedule ditentukan 40 S. Menghasilkan ketebalan 3,38 mm. Selanjutnya, step kedua adalah kita menentukan inside diameter pipa. Berarti rumusnya adalah outside dikurangi 2 kali ketebalan dibagi 1000 karena ingin mengkonversi milimeter ke meter. Kalau sudah, step ketiga adalah mencari maksimum gas velocity. Ini untuk menentukan berapa kecepatan gas di dalam aliran. Maksimum adalah 60 meter per detik. Saat dihitung, ini menghasilkan 8,9, berarti masuk apabila kita memilih NPS 1 inch. Ini masih dalam gasnya. Habis itu kita mencari Reynolds-nya, yaitu densitas kali inside diameter kali kecepatan aliran dibagi dengan viskositas. Habis itu kita mencari faktor friksi. Faktor friksi kita cari dulu berapa faktor kekasaran dari pipa. Karena kita menggunakan pipa aluminium, berarti ada nilai friksi tertentu atau epsilonnya yaitu 0,0015. Terus kita mencari faktor friksinya menggunakan rumus. Semua ada di PPT bab aliran fluida dalam pipa. Kalau sudah, kita mencari LE per D. Karena di sini tidak ada fitting, yang ada hanya pipa lurus, maka nilai LE per D adalah 0. Kalau sudah, kita mencari head loss. Head loss kita cari karena di dalam rumus head loss salah satunya ada LE per D. LE per D-nya kita buat 0. Karena tidak ada fitting, sehingga hanya berlaku FD kali L panjang pipa per inside diameter kali kecepatan kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. Menghasilkan head loss sebesar 54,05 meter. Selanjutnya, kita mencari delta P. Apakah delta P ini sesuai yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah 62 kilopascal. Setelah kita cari dengan rumus yaitu dengan rumus rho, densitas kali gravitasi kali H, atau H merupakan head loss
dibagi 1000 karena ingin konversi ke kPa, maka didapatkan delta P sebesar 529,783. Berarti ini tidak sesuai. Tidak sesuai karena delta P-nya terlalu besar. Yang dikehendaki hanya 62 kPa. Dari hasil hitungan dengan mencoba NPS 1 ins, outside-nya 33,4, delta P-nya terlalu besar yaitu 529,783. Caranya agar kita langsung menemukan, kita bisa dibantu dengan tools di Microsoft Excel. Jadi kita tinggal klik data, habis itu kita klik what if analysis, habis itu goal seek. Di dalam goal seek ada 3 sel yang harus kita isi, set cell, to value, dan by changing cell. Set cell ini adalah nilai yang ingin kita atur. Berarti yang ingin kita atur adalah delta P. Maka kita setkan, set cell-nya ada di delta P. To value, yang dikehendaki nilainya adalah 62. Yang kita rubah adalah nilai outside-nya. Yang kita rubah adalah nilai outside-nya. Kalau sudah, kita oke. Nanti dia akan menghitung. Di sini nilai outside-nya berubah menjadi 197,573 mm. Jadi, diameter pipa yang harus kita gunakan adalah 197,573 mm. Ini masih outside. Berarti nanti NPS menyesuaikan dari outside. Selanjutnya tinggal kita cari. Kalau outside-nya 197,573, ketebalannya menggunakan 3,38, berarti inside-nya sebesar 0,19 meter, baru menghasilkan delta P sebesar 62 kPa. Jadi ini cara untuk mencari diameter pipa yang dikehendaki untuk sesuai perancangan.